Halo, perkenalkan saya Jian Galuh Putri, NIM 23EO1034 dari Program Studi Informatika Unuga Cilacap. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah Information Retrieval, yaitu di sini saya membuat website sederhana yang bernama Berita Cari. Sebuah search engine berita Indonesia sederhana yang saya bangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni, tanpa library atau framework apapun. Saya akan menjelaskan tiga hal utama. Pertama, latar belakang dan tujuan proyek ini. Kedua, bagaimana saya membangun step by step dari nol. Dan ketiga, bagaimana algoritmanya bekerja secara nyata saat kita melakukan pencarian. Mari kita mulai. Latar belakang proyek ini sederhana. Saya ingin mengimplementasikan konsep information retrieval yang dipelajari di kelas ke dalam bentuk aplikasi nyata yang bisa langsung dipakai. Untuk tantangannya sendiri itu bagaimana caranya komputer bisa mengerti bahwa satu berita lebih relevan dari berita lain terhadap suatu kata kunci. Karena komputer tidak membaca seperti manusia. Dia hanya memahami angka. Disinilah peran TF-IDF dan Constant Familiarity. Dua algoritma ini mengubah teks menjadi angka, lalu membandingkan angka-angka itu untuk menentukan mana yang mana dokumen yang paling mirip dengan apa yang kita cari. Dataset yang saya gunakan berisi 2085 berita dari 20 media nasional seperti Kompas, Detik, CNN Indonesia, Tempo, dan lainnya, dan mencakup 7 kategori, yaitu ada ekonomi, teknologi, politik, kesehatan, olahraga, pendidikan, dan hiburan. Eh, kita bisa lihat sendiri di sini ada jumlah dokumennya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana saya membangun proyek ini dari awal. Langkah pertama, di sini saya representasikan sebagai satu objek JavaScript yang berisi 6 field. Yang pertama ada ID, terus title, isi kategori, sumber, tanggal, dan URL. Maaf, saya ulangi, di sini ada 7 field ya. Nah, mengapa saya pakai JavaScript, eh, JavaScript object, dan bukan database seperti MySQL? Karena project ini murni front-end. Tidak ada server, tidak ada back-end. Semua data dimuat langsung di browser. Ini membuat aplikasinya atau websitenya itu ringan dan bisa dijalankan cukup dengan membuka file HTML. Untuk mendapatkan 2085 berita, saya menggunakan pendekatan template berbasis kombinasi, menggabungkan variasi lembaga, aksi, topik, kota, dan angka secara acak untuk menghasilkan berita yang bervariasi di tiap kategori. Hasilnya tersebar merata sekitar 297 hingga 299 dokumen per kategori. Langkah kedua adalah membangun algoritma TF-IDF. Ini adalah inti dari seluruh sistem. Pertama, saya melakukan tokenisasi, yaitu memecah setiap teks berita menjadi token kata. Prosesnya ubah semua huruf jadi huruf kecil, pisahkan per kata, buang tanda baca, dan buang stop word seperti kata yang, di, dan ke. Kemudian ini, karena kata-kata itu terlalu umum dan tidak punya nilai pembeda. Kedua, ada hitung TF-IDF. Rumusnya sederhana, berapa kali suatu kata muncul dalam satu dokumen, dibagi
total kata di dokumen itu. Misalnya kata rupiah. Muncul 3 kali dari total 50 kata, maka TF-nya adalah 0,06. Ini mengukur seberapa sering kata itu dipakai di dokumen tersebut. Dan yang ketiga ada hitung IDF. Rumusnya logaritma dari jumlah total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata itu. Karena yang muncul di banyak dokumen nilainya rendah, seperti kata Indonesia. Kata yang muncul di sedikit dokumen nilainya tinggi, itu artinya kata itu unik dan pembeda. Lalu TF dikali IDF itu akan menghasilkan bobot akhir setiap kata di, di setiap dokumen. Hasilnya disimpan dalam sebuah indeks. Bayangkan seperti peta besar. Untuk setiap kata, kita tahu dokumen mana saja yang mengandungnya dan berapa bobotnya. Proses ini saya jalankan sekali di awal saat halaman pertama dibuka lewat fungsi with index. Setelah indeks selesai dibangun, langkah ketiga adalah menghitung constant similarity saat user mengetik query. Cara kerjanya query yang diketik user saya tokenisasi dan hitung TF-IDF-nya sampai sama persis seperti yang dilakukan ke dokumen berita. Hasilnya adalah sebuah vektor query. Kemudian saya bandingkan vektor query ini dengan vektor setiap dokumen menggunakan rumus constant similarity. Rumusnya adalah dot product dari dua vektor dibagi perkalian magnitude keduanya. Hasilnya adalah angka 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti dokumen itu semakin mirip dengan query. Semua dokumen lalu diurutkan dari skor tertinggi ke terendah. Ini yang apa ya? Yang kita lihat sebagai hasil pencarian. Bukan urutan acak, bukan urutan tanggal, tapi urutan berdasarkan kemiripan matematis antara isi berita dan kata kunci yang kita masukkan. Seluruh proses ini selesai dalam hitungan milidetik karena berjalan di dalam browser langsung di JavaScript. Nah, sekarang kita lihat saja hasilnya secara langsung. Saya akan mencoba mendemokan. Di sini langsung saja saya ketik kata kunci ekonomi rupiah. Dalam milidetik, sistem menampilkan berita-berita yang paling relevan. Perhatikan beberapa hal yang ada di sini. Pertama, ada highlight kuning pada kata kunci tiap kartu berita. Ini membantu kita langsung tahu di mana kata kunci muncul. Kedua, ada persentase relevansi dan skor constant similarity di bagian bawah setiap kartu. Dokumen peringkat pertama adalah yang paling relevan dan bar birunya itu penuh. Kemudian untuk skornya itu menurun. Ketiga, perhatikan waktu pencarian yang tertera di atas hasil. Biasanya hanya beberapa milidetik. Ini membuktikan bahwa pre-indexing di awal memang efektif. Kita tidak perlu menghitung ulang dari nol setiap kali ada query baru. Kemudian di sini ada fitur berikutnya yaitu fitur
Filter kategori ya. Saya cari dulu kata kunci yang lebih umum, misalnya mungkin kecerdasan buatan. Nah, eh, hasilnya banyak ya, sekitar 22 berita dari berbagai kategori. Karena ini untuk kategorinya saya masih menggunakan yang semua ya, belum saya filter sama sekali. Nah, ketika saya filter ke dalam teknologi, maka jumlah beritanya akan berkurang nih menjadi 21 berita. Filter ini bekerja dari sisi klien, jadi tidak ada loading sama sekali. Halaman terakhir adalah, oh ya, sebelum saya mengenalkan about-nya, untuk berita yang dihasilkan juga langsung bisa menuju ke URL aslinya. Contoh seperti ini. Ya, tuh. Nah, untuk halaman terakhir adalah halaman about yang akan menampilkan informasi tentang saya sebagai pembuat dan ringkasan alur kerja sistem. Halaman ini di sini ada visualisasi alur information retrieval yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah tokenisasi, yang kedua TF, yang ketiga IDF, yang keempat faktorisasi, dan yang kelima itu ada ranking. Ini adalah representasi visual dari apa yang saya jelaskan tadi di kode, dan di bawahnya ada text yang digunakan, yaitu ada HTML, CSS, JavaScript, untuk seluruh logika algoritmanya. Tidak ada library tambahan, semuanya ditulis dari nol. Sebelum menutup, saya ingin berbagi sedikit refleksi dari proses pengerjaan proyek ini. Hal yang paling menantang adalah memahami hubungan antara TF dan IDF secara intuitif. Awalnya saya kira cukup hitung frekuensi kata saja, tapi ternyata itu tidak cukup karena kata umum seperti Indonesia atau nasional akan selalu muncul di semua dokumen dan mengganggu hasil ya. Kemudian IDF adalah solusinya. Em, Ia menghukum kata yang terlalu umum dan memberi penghargaan. Contoh, memberi penghargaan pada kata yang spesifik. Yang paling menarik adalah ketika saya pertama kali melihat conscious familiarity bekerja dengan benar, hasil pencarian benar-benar terurut dengan cara yang masuk akal secara manusiawi. Itu momen yang paling membuktikan bahwa matematika di balik information retrieval memang bekerja dengan elegan. Kalau diberi kesempatan mengembangkan lebih lanjut, saya ingin menambahkan pre-processing yang lebih baik seperti stemming bahasa Indonesia dan mungkin antarmuka penambahan berita baru yang secara dinamis. Mungkin itulah presentasi lengkap proyek Berita Cari dari latar belakang proses pembuatan dataset, implementasi algoritma TF, IDF, dan conscious familiarity, sampai demo langsung fitur-fiturnya. Proyek ini bisa diakses langsung di Vercel pada alamat yang tertera di laporan dan kode sumbernya yang tersedia di GitHub. Terima kasih sudah menonton. Semoga proyek ini bisa menjadi bukti bahwa konsep information retrieval yang dipelajari di kelas bisa diimplementasikan menjadi aplikasi yang nyata dan fungsional. Saya Jihan Galuh Putri, NIM 23EO 1034. Terima kasih.